Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Eh, Malam ini sudah menjelang 2026, kita ingin belajar belajar bagaimana cara membuat Zoom dan membuat video edukasi. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang kondisi Indonesia menjelang 2026 yang mana saya lihat daripada perspektif keuangan pemerintah yang saja. Jadi kondisi Indonesia untuk di akhir 2026 ini kan dijelaskan dalam banyak hal ya. Kalau misalkan dari politik, kepercayaan masyarakat yang menurun, misalkan dari dari masyarakat daya beli menurun, banyak hal. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari perspektif keuangan pemerintah. Oke. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, saya Ram Satria. Ini video pertama saya untuk edukasi menggunakan slide ya. Saya kira lebih dan kurang, saya mohon maaf apabila ada kurang sempurna ya. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi ini fakta-fakta yang saya kumpulkan sampai 30 November 2025. Kenapa tidak sampai 31 Desember? Karena belum rilis. Ya, klasik tuh. Jadi di sini kita bisa lihat nih, realisasi penerimaan pajak. Jadi pajak ini sudah saya kelompokkan ya. Mau itu pajak penghasilan, PPN, cukai. Totalnya di angka 1.900 triliun. Sedangkan kita tahu targetnya 2.490 triliun. Dari mana kamu tahu Pak Ram 2.490 triliun? Itu dari APBN-nya. Nanti saya jelaskan apa itu APBN. Ya, lanjut. Ini realisasi PNBP. Kemudian belanja. Belanja juga di total hanya 2.900 dari 3.600. Jadi ini data 30 November ya. Apakah 31 Desember bisa berubah? Tentu saja bisa. Dan tapi lompatnya jauh ya. Shortfall ya namanya. Shortfallnya masih terlalu jauh sehingga kemungkinan memang tidak tercapai pendapatan negara kita. Tapi di sisi lain belanja juga tidak terrealisasi. Jadi bisa dibilang ini adalah eh, konsekuensi. Bisa jadi konsekuensi. Karena kan pendapatan yang tidak tercapai, belanja tidak direalisasikan. Tapi tidak dinarasikan seperti itu karena bahaya kalau dinarasikan seperti itu. Lanjut ya. Nah, kali ini kita masuk ke saya ingin mengedukasi masyarakat. Apa itu APBN? APBN kan kita tahu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu panjangannya. Jadi isinya itu kan ada pendapatan negara dalam tahun itu ditetapkan targetnya berapa. Kemudian belanja juga. Belanja ditetapkan berapa. Jadi konkretnya apa? Konkret dari APBN adalah undang-undang. Simple. Jadi APBN itu adalah undang-undang, perintah, perintah dari negara bahwa hey, tahun depan target pendapatan kamu segini ya. Kemudian tahun depan uang yang kamu belanjakan segini ya. Dan itu runut sampai bawah, sampai ke satker-satker, sampai ke unit terkecil sudah ada poin-poinnya. Belanja berapa, ini berapa. Semua itu sudah diatur di Undang-Undang APBN. Pada tahun 2024 sudah disetujui undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 mengatur APBN 2025. Artinya apa? Artinya Undang-Undang APBN 2025 sudah
buat sejak 2024. Artinya apa? Undang-Undang 2026 besok ya, berapa hari lagi juga sudah dibuat. Oke. Nah, di sini kita lihat tadi kan apa itu APBN. Saya ingin mengedukasi kata saya tadi kan. Jadi yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat adalah APBN itu kan defisit. Nah, yang ingin saya terangkan adalah defisit pada APBN itu bukanlah konsekuensi, tetapi rencana. Contoh nih, contoh aja. Contoh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Ya, ini tahun 2024 mengatur 2025. Ya, belum terjadi. Di sini sudah ditulis pendapatan negara 3.005 triliun. Artinya apa? Target kan belum terjadi, masih 2024. Belanja negara 3.621. Artinya apa? Perintah. Nah, banyakkan belanja daripada pendapatan. Jadi belanjanya 3.600 triliun, pendapatan 3.005. Inilah yang sering dikatakan APBN defisit. Artinya defisit itu ya perlu diketahui bukanlah konsekuensi, bukanlah akibat. Defisit itu direncanakan. Jadi ini surplus atau defisit anggaran ya adalah defisit 616 triliun. Artinya apa? Katakanlah di sisi kiri ada pendapatan, di sisi kanan ada belanja ya. Karena kurang, artinya pendapatan ini harus ditambah pembiayaan sehingga setara dengan belanja. Jadi ini ya pendapatan ini 3.005 ditambah dengan defisit barulah bisa belanja. Artinya pendapatan kita dibantu dulu oleh defisit bisa belanja. Tanpa dibantu nggak bisa. Lalu kenapa direncanakan defisitnya Pak? Gitu. Nah ini filosofis. Defisit anggaran itu dilakukan ya agar negara itu ekspansi. Itu filosofinya seperti itu. Jadi misalkan ini ada teori-teorinya itu. Teori lupa. Saya lupa teorinya siapa Keynesian apa siapa itu. Yang pasti pemerintah itu ketika ekonomi lesu dia ekspansi. Ketika ekonomi itu cepat dia surplus APBN-nya gitu. Jadi maksudnya surplus nggak banyak belanjanya. Ketika ekonomi itu melambat harus banyak belanjanya. Saya tidak mengerti juga kenapa sudah tahu utang banyak misalnya, udah tahu utang banyak masih saja lanjut defisit lagi. Ekspansi itu menjadi apa bahasanya? Menjadi alasan itu untuk selalu defisit. Ya kalau defisitnya benar, ekspansinya ke arah yang tepat tidak masalah. Tapi kan tidak seperti itu. Oke, kenapa saya jadi beropini? Ini kan masih fakta. Mohon maaf. Oke, jadi ini fakta-fakta ini bisa kita baca. Saya jelaskan satu-satu mungkin ya. Penerimaan perpajakannya segini, penerimaan PNBP. Jadi selain pajak ada yang namanya PNBP. PNBP ini kan banyak-banyak tuh ada sumber daya alam dan lain sebagainya. Itu juga menghasilkan uang untuk negara selain daripada perpajakan, tapi jauh ya selisihnya 5 kali lipat hampir. Jadi pendapatan yang paling dominan itu memang dari perpajakan. Hibah, hibah ini kecil saja ya. Ini dibantu oleh negara lain, tapi kita juga bantu negara lain gitu. Anggap-anggap aja amplop nikahan ini hibah ini. Jadi negara Indonesia juga di sisi belanja juga ada belanja hibah, di pendapatan ada juga pendapatan hibah. Jadi ya pergaulan internasional aja. Keseimbangan primer, yang dimaksud keseimbangan primer ini, nah ini menarik ini, adalah eh, pendapatan bersih dikurang dari belanja kita berapa? Ternyata minus. Nah, kenapa bisa minus? Ini kan tanda kurung ini minus artinya. Nah, kenapa nggak minusnya 500 600
16 ya. Kenapa minusnya 63? Nah, ini menarik. Jadi, keseimbangan primer ini adalah selisih daripada pendapatan negara dikurang belanja negara, tapi tidak termasuk hutang. Tidak termasuk pembayaran bunga hutang. Kalau kita lihat di sini ya, 3.005 sama 3.600 harusnya selisihnya kan adalah eh, ya 616 triliun ya harusnya selisihnya. Tapi di keseimbangan primer malah minus 63 triliun ya. Ini kan dalam ribu ya, bukan 63 miliar ditambah ribu. 63 triliun karena bukan itu yang dihitung. Kalau ini dikurang ini hasilnya ini. Ini defisit anggaran namanya. Kalau keseimbangan primer ini tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang. Oke. Nah, tuh, kelewatan gitu. Nah, kembali. Caranya kembali nggak? Ah, ini. Oke. Nah, kemudian ada pembiayaan nih, nomor E-nya. Pembiayaan itu utang, investasi, pinjaman, sama pembiayaan lainnya. Dan ini investasi ini menarik gini. Jadi pembiayaan anggaran kita kan kita berhutang 616 triliun. Kita pembiayaan utang kita 775 dikurang pembiayaan investasi. Ada yang ngerti ya apa artinya? Sudah ngutang, duit hasil utang itu diambil oleh para BUMN. Mohon maaf, duit kita hasil ngutang itu ditagih. Bagi bos oleh pembiayaan investasi. Gimana ceritanya itu? Ya, tidak apa-apa. Lanjut. Ini pendapatan dan belanja. Jadi di APBN itu ya, APBN itu kan undang-undang ya. Itu jelas di pasal 3 ngomongin nih, hey kawan-kawan ya, pendapatan kamu segini ya. Kemudian di pasal 7 belanja kamu segini. Itu di lampirannya, itu tadi lampiran yang saya tunjuk ini di lampiran detail. Kementerian Kesehatan berapa, BGN berapa, itu detail. Jadi kita tinggal cari saja sebenarnya undang-undang APBN itu. Kita bisa tahu, oh negara kita targetnya berapa, sudah tercapai berapa, dicek di website sebenarnya bisa. Ya, saya mau memberitahu masyarakat aja. Nah lanjut nih. Jadi tadi kan kita ngebahas pembiayaan ya. Ketika pendapatan kita itu lebih kecil daripada belanja, ada defisit. Gimana menutup defisitnya? Pakai yang namanya pembiayaan. Pembiayaan itu hutang. Ya, ini tadi saya jelasin kan. Defisit itu direncanakan, bukan akibat. Pembiayaan saat ini yang paling dominan adalah SBN. SBN itu surat berharga negara. Kalau bahasa bahasa zaman dulunya SUN, ya, surat utang. Nah, saya bisa menjelaskan nih surat utang ini ya. Jadi yang dimaksud dengan surat utang itu beda dengan pinjaman. Bedanya di mana? Bedanya di kalau pinjaman itu kita meminjam ke eh, entitas, ke negara, ke multilateral, lembaga-lembaga IMF atau apa itu kalau pinjaman. Bisa jadi juga dalam negeri pinjaman ke bank atau ke orang pribadi pun bisa jadi. Kalau surat harga itu beda dengan pinjaman. Dia yang beli adalah pasar. Pasar membeli surat utang kita, kita dapat uang, mereka dapat apa? Mereka dapat bunga yang disebut namanya kupon. Misal, saya beli surat harga pemerintah 1 miliar misal. Saya dapat kupon, kuponnya biasanya ya saat ini 6%. 6% setahun itu kalau 1 miliar berarti saya dapat 5 juta. Misal. 5 juta per bulan dapat dari surat utang negara. Begitu. Jadi kupon itu semakin besar berarti semakin nggak laku ininya apa semakin apa ya semakin pemerintah pemerintah suatu negara itu surat utangnya semakin kecil misal kecil bunganya kan orang yang mau beli juga mikir semakin besar
makin banyak yang subscribe. Tapi nggak bisa juga ketinggian karena bakal jadi beban, beban pembayaran bunga. Bunga itu ya. Nah, ini informasi lagi. Bunga dan pokok itu beda kalau SBN. Jadi misal nih, eh, misalkan kita itu berutang 2.000 triliun misal. SBN sebanyak 2.000 triliun yang kita bayar setiap bulan, setiap tahun, setiap bulan itu adalah kupon bunga. Sedangkan 2.000-nya baru kita bayar saat jatuh tempo. Jadi nggak kayak kita utang bank. Kalau utang bank kan pokok plus bunga dicicil. Ini tidak tidak begitu. Itulah ajaibnya surat utang. Surat utang itu ajaib. Jadi seandainya katakanlah saya presiden, saya misal perintahkan terbitkan SBN 5.000 triliun katakan. Itu saya harus bayar 5.000 triliun 5 tahun akan datang. Bisa jadi 10 tahun akan datang. Dalam 10 tahun itu tepat itu apabila tepat memakai uang itu, ya nggak jadi soal itu 10 tahun lagi bayarnya. Itulah kenapa negara maju bisa maju. Itu. Karena mereka pakai pembiayaan, pakai surat utang, yang mana bisa nunda bayarnya, dan dipakai secara tepat. Itu. Kalau kita nggak tepat, kenapa nggak tepat? Nanti kita jelaskan. Kita buat utang baru melalui SBN untuk bayar utang lama. Jelek, enggak juga. Semua negara seperti itu sebenarnya. Sebenarnya itu udah mirip kayak Ponzi aja itu. Udah salah, dunia ini udah salah. Jadi sebuah negara bayar utang lama pakai utang baru. Sah-sah saja selama masyarakatnya oke. Pembelinya di pasar masih ada, sah-sah saja. Tapi itu bagaikan Ponzi. Karena sesungguhnya nggak ada negara yang mampu bayar berarti kalau kayak gitu, ya kan? Nah, itulah dinamika SBN. Kita mungkin ada video lain yang khusus SBN aja nanti ya. Lanjut kita ke ini rincian pembiayaan ya. Jadi alokasi pembiayaan itu kan yang defisit tadi kan 616 triliun. Pembiayaan utangnya 775 totalnya. Lah ini lebih dong. Ini gendong dia ini. Gendong pembiayaan investasi. Nah, gendong pemberian pinjaman, BUMN mau minjem lagi. Duit kita hasil pinjem, dipinjem lagi ke BUMN. Inilah kenyataan negara kita. Ini fakta. Ini adalah eh, screen capture dari dokumen negara. Bukan kata saya ini. Oke. Nah, yang paling paling fakta paling mantap itu di sini. Surat berharga negara dalam kurung neto 642 triliun. Ini neto 642 triliun ini. Jadi kita harus cari lagi juga di situsnya atau di sosmednya DJPPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan itu ya, di Kemenkyu. Pada tahun 2025, berapa SBN atau pinjaman lainnya yang jatuh tempo? Misal katakanlah, kalau nggak salah di sini ada 700-an triliun. Ini netonya 600, berarti sudah dikurangin 700. Artinya tahun 2025 negara kita sudah tarik utang 1.300 triliun. Tapi nggak kelihatan di sini. Nggak kelihatan karena dia udah neto. Nih, nih udah neto 642. Sudah dikurangi oleh yang kita bayar pada tahun berjalan. Kan kita bayar utang juga pada tahun berjalan. Ada utang-utang yang jatuh tempo. Apa maksudnya jatuh tempo? Yang kata saya tadi, sudah waktunya dibayar semua pokoknya langsung jentum gitu. Jadi misalkan jadi gini SBN itu. Misal saya utang 1.000 triliun ya, saya jual surat utang saya dapat 1.000 triliun, 5 tahun akan datang, saya harus bayar 1.000 triliun. Dari bulan pertama sampai bulan terakhir pada lima tahun itu, yang wajib saya bayar adalah bunga dari
Yang tadi 1000 T. Ada 6%, kadang 5%, kadang 4%. Itu namanya kupon. Nah, kupon itu kan di pasar sekunder bisa naik turun. Itu kita bahas di tempat lain ya. Namanya yield. Yield itu bisa naik turun tergantung di pasar sekunder surat kita itu dicari atau malah dijual, itu dijual-jualin, dilepas. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Artinya ya, di 2025 baik pendapatan kita maupun belanja kita tidak tercapai. Ya, dan fakta dari yang ini tidak tercapai. Apakah itu buruk? Ya buruk nggak buruk. Yang pasti ketika pendapatan yang nggak tercapai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemerintah langsung refleks menurunkan belanja kan. Ada di berita dana desa dipangkas, transfer ke daerah dikurangi dan lain sebagainya. Artinya ketika pendapatannya tidak tercapai, langkah yang diambil adalah belanjanya yang dikurangi. Yang penting tidak mati gitu ya. Akan tetapi itu sebenarnya menyebabkan masalah. Masalahnya ya, ya berarti gagal dong yang tadi katanya mau ekspansi. Malah belanjanya berkurang. Gagal ekspansinya ya, ya kan? Itu kira-kira tinggal di posisi mana yang dipangkas, di posisi mana yang tetap dijalankan. Itu juga ngaruh. Nah, kita kan tahu tadi bahwa tidak tercapai nih, ya. Tidak tercapai, yang dikurangi adalah belanja. Mungkin itu salah satu juga kenapa daya beli menjadi turun ya kan, karena belanja pemerintah gagal menstimulasi ekonomi. Tuh. Yang mana harusnya harusnya sudah tahu pendapatan dari pajak dan PNBP-nya tidak segitu realitanya, belanjanya juga dikurangi, harusnya dicerminkan di dalam APBN 2026. Kenyataannya tidak. Pendapatan negara 3.100, padahal tadi dapatnya cuma berapa? 2.500-an. Tidak realistis ini perencanaan. Ini yang ingin saya kritik. Ini tidak realistis perencanaannya. Belanja negara 3.700. Tadi aja dikurangin. Nggak nyampe segini. Ini jadinya produk halu. Takutnya jadi produk halu. Harusnya apa? Harusnya direvisi. Tapi mungkin memalukan bagi yang menyusun ini sebelumnya. Memalukan. Padahal ya untuk kebaikan bersama ya nggak apa-apa. Nggak usah malu. Kita buat perencanaan yang real, yang ini ada, saya punya teori lain di thread saya ya, Ram App Satria. Saya sering mengatakan bahwa kunci daripada ini kesuksesan kita dalam mengatasi kebocoran anggaran adalah di awal, di perencanaan, di RKAKL harus sudah dibuat perencanaan itu yang tidak ada lowongan untuk korupsi itu. Udah diverifikasi di awal. Ini wajar nggak angkanya segini? Perlu betul apa enggak? Baru dibuat ke dalam APBN ini. Jadi sudah, hmm, apa itu namanya? Sudah firm banget itu bahwa APBN ini disusun melalui banyak RKAKL RKAKL digabungkan, dan setiap RKAKL itu sudah firm. Ini yang betul. Nah, itu cita-citanya seperti itu. Nah, kita lihat di APBN 2026 masih sama saja. Nah, di sini ada yang ada fakta menarik nih, saya capture nih. Jadi di belanja negara itu di bagian paling bawah ada yang namanya bagian anggaran BUN. Ya. Tahukah kalian? Ini program pengelolaan utang 599 triliun adalah bunga utang. Jadi hutang mau itu SBN atau pinjaman
itu bunganya dibayar masukin di kamar belanja. Kalau pokok masuk di kamarnya pembiayaan. Bahkan nggak kelihatan kan, cuman SBN-nya neto langsung ditulis. Jadi yang jatuh tempo pada tahun itu nggak kelihatan, langsung ditulis aja neto. Tidak apa-apa, karena mungkin tujuannya baik agar negara tidak panik, masyarakat tidak panik. Tapi eh, di sini lantas Pak Ram Satria ngapain mengedukasi ini, membuat panik? Bukan seperti itu. Saya ingin didengar. Mudah-mudahan ada yang mendengar, karena siapa yang mau dengar diskusi seperti ini? Kecuali orang yang lumayan mengerti. Bisa jadi menteri, bisa jadi akademisi senior. Ya, izin Pak, masih belajar Pak, ampun Pak. Ya, oke. Jadi kita ke pembahasan ini. Tadi itu fakta-fakta nih. Saya mau menerangkan fakta-fakta. Barulah kita bebas di sini pembahasan masalah. Nah, jadi apa sih masalahnya di 2026 dilihat dari perspektif keuangan pemerintah? Oke. Masalahnya adalah tahun depan itu kita harus cari utang total 1.400 triliun. Tahu dari mana kamu, Pak? Jadi gini, hutang jatuh tempo 800 triliun, ya. Kemudian defisit anggarannya, ini ada defisit anggaran nih. Defisit anggaran tahun depan adalah 638 triliun, ya, untuk menutup belanja. Itu pun kalau pendapatannya tercapai. Ngerti? Ya. Jadi belanja itu 3.700 triliun tahun depan. Rencananya ada pendapatan segini nih. Kalaupun tercapai. Dan harus cari uang defisit, cari uang dari hutang sebanyak 638 agar kita bisa belanja. Dengan asumsi ini tercapai. Kalau nggak tercapai, harusnya ditambah lagi hutangnya. Kalau mau tetap jalan belanjanya. Tapi kan kenyataannya belanjanya yang dikurang. Itu bagus. Itu bagus daripada ngeyel nambah hutang ya kan. Tapi itu menunjukkan kerapuhan daripada perencanaan belanjanya berarti. Berarti tuh nggak dilakukan juga nggak apa-apa tuh. Nah, harusnya direvisi. Berarti belum firm, RKKL-nya belum firm berarti. Harusnya ketika misal APBN dibuat 3.700, kita kiamat ketika tidak tercapai harusnya. Tapi ketika tidak tercapai masih bisa sana sini dipres sana sini dan masih hidup, berarti proses rencana ya perencanaannya itu kurang firm. Itu kalau menurut saya ya. Iyalah, yang harus diperkuat itu di perencanaan harusnya. Oke, kan sudah masuk opini ya, nggak apa-apa kan? Nah, saya berpendapat. Jadi masalah utama kita tahun depan pada 2026 adalah kita harus cari pembiayaan mencapai 1.400 triliun yang terdiri dari defisitnya 600-an dan utang jatuh tempo 800-an triliun. Harus cari nih 1.400 triliun di tengah-tengah pasar yang sedang juga tidak baik-baik saja. Sensitif. Apabila kita jor-joran di depan, dikirain, waduh perlu banget ini. Malah malah yang pegang surat utang kita pada jual. Siapa yang bisa tolong? Nah, ini saya sering dengar di ekonomi juga, forum ekonomi bilang, yang nolong itu BI. Mereka beli-beliin itu. Dijual orang, BI yang beli-beliin. Tapi sampai semana kekuatan BI? Oke. Oke, jadi jelas itu masalahnya. Solusi secara umum, nah ini solusi dari saya. Sebenarnya, ya, solusi yang paling mantap itu ya, kebocoran anggarannya itu ditutup. Yang ini, yang anggaran kita, yang ini, belanja kita ini, jangan sampai dikorupsi, jangan sampai bocor. Gimana caranya? Caranya adalah ini gini gini. Saya terangkan saja di sini.
Jadi di sistem pelaksanaan anggaran kita itu ya, pengawasannya itu belum tersistem. Coba coba kita lihat di lapangan ya. Korupsi, terus kebocoran lain itu kan pengaduan itu. Jadi diaudit ya, diaudit, terus ada anomali baru ditangkap, atau ada yang aduin baru ditangkap. Itu nggak betul. Sistem tidak tidak seperti itu sistem. Masa sistem nunggu diaduin dulu? Harusnya ada sebuah mekanisme yang jalan tiap harinya. Mekanisme pengawasan itu harusnya jalan setiap hari, bukan nunggu daripada aduan. Ya bagus, kita apresiasi bagus. Korupsi katanya ada yang duitnya dijejerin oleh Pak Prabowo ya. Bagus, bagus. Tapi untuk kedepannya haruslah ada sistem pengawasan pelaksanaan anggaran yang masuk di sistem pengawasannya itu. Bukan nunggu aduan, nunggu pos audit. Jangan seperti itu. Nah, itu solusi dari saya, ya kan? Gimana caranya? Jadi di pelaksanaan anggaran itu ya, yang menentukan itu kwitansinya benar, transaksinya benar apa enggak itu namanya KPA, kuasa pengguna anggaran, melalui anak buahnya yang namanya PPSPM. Ada yang ngawasin nggak? Nggak ada yang ngawasin. Habis itu dibawa ke KPPN. Oh, dicek oleh KPPN. Wah, anggarannya ada. Buktinya SPM-nya ada. Cair. Sudah. Lewat itu duit kita. Kemudian 1 tahun kemudian baru ada diaudit oleh BPK. BPK lihat, oh, aneh nih. Tapi dia kasih opini aja, bukan penegakan hukum. Opini wajar dengan pengecualian atau wajar tanpa pengecualian. Sudah. Lantas siapa yang negain negain hukumnya? Kejaksaan, KPK, bisa mereka masuk. Tapi nunggu aduan dulu. Ya, jangan seperti itulah bernegara. Harus ada sistem day to day yang basisnya itu pengawasannya itu setiap hari. Gimana itu? Jadi masukkan. Jadi di setiap kantor itu sudah ada yang namanya pengawas internal sebenarnya. Tapi pengawasan internalnya adalah bawahan daripada KPA tadi. Itu lucu banget. Jadi solusi nomor 2 saya adalah lakukan transformasi kelembagaan. Diubah itu. Jangan lagi pengawasnya di bawah KPA yang sendiri, anak buahnya sendiri. Jangan. Kemudian itu enggak core. Core-nya adalah ditambahkan fungsi dia. Fungsi pengawasan RKAKL sama fungsi pengawasan pencairan dana. Bukan mengawasi aja, dimasukin dia ke dalam siklus. Jadi siklus pencairan dana harus ada verifikasi dulu dari pengawas internal. Tapi pengawas internalnya bukan lagi anak buah dari KPA yang sekarang. Nah, kira-kira begitu. Itu solusi saya secara umum. Ya, ada lagi karena bukan cuma kebocoran anggaran dari sisi belanja, pendapatan juga dong. Ya, pendapatan ini di perpajakan ini juga ada kebocoran. Penyelundupan masih ada, under invoicing masih ada, terus transfer pricing masih ada. Bagaimana caranya itu agak kompleks. Oke. Karena dia tidak tercatat di manapun sebenarnya, tidak tercatat di dokumen apapun ya. Tapi saya bisa. Itu harus dibuat di video lain. Kenapa saya bisa, kok kamu bisa sok banget saya kerja di situ, Pak? 12 tahun, Pak. Oke. Jadi saya bisa. Mungkin itu di video lain solusi itu. Kemudian ya solusi hutang. Ya solusi hutang tadi ya 1.400 triliun ya harus kita cari di 2026. Gimana dong? Ya mau nggak mau. Mau nggak mau harus kita cari. Utang jatuh tempo, Pak. Hancur Indonesia kalau gagal. Caranya gimana ya? Untuk sementara harus kita perjuangkan. Jangan sampai ada sentimen-sentimen negatif yang membuat pasar tuh goyang. Pasar tuh nggak percaya sama kita. Kalau pasar sampai nggak percaya sama kita sehingga 1.400 ini gagal kita kolek tahun depan, ambiar.
ya. Tapi good newsnya, baru 1 bulan yang lalu Amerika Serikat berhasil eh, menjual surat utang dia 9.900 triliun. Nggak ada apa-apanya 1.400 ini ya. Tapi kan mereka kan dipercaya pasar, kemudian dolar mereka itu adalah eh, eh, mata uang acuan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah, tapi artinya utang kita makin menumpuk. Nggak bisa kayak gini terus, harus di suatu titik kita utang lebih besar. Bukan hentikan utang, utang 3 kali lebih besar, akan tetapi eh, peruntukannya itu sudah tepat. Peruntukannya itu adalah ke sektor-sektor yang pasti tumbuh dan pasti bisa balikin itu utang. Itu jadi utangnya terencana untuk membalik keadaan. Tanpa itu nihil, nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Kecuali investasi ya. Investasi lebih baik daripada utang karena kita nggak punya kewajiban untuk mengembalikan. Itu lebih bagus. Tapi sebelum itu kita harus sehat dulu. Menyehatkannya pakai apa? Utang. Nggak ada pilihan lain. Kecuali, udah kecuali, nggak ada pilihan lain salah tadi. Kecuali masyarakat kompak. Seperti yang saya terangkan 100 kali di Vox Rata. Persatuan rakyat. Nah, sekali saja. Oke, jadi solusi saya kira-kira itu tadi ya. eh, Kebocoran pada pelaksanaan anggaran ditutup, begitu juga kebocoran pada pendapatan negara, begitu juga dengan SBN, harus pasar dijaga, jangan sampai sentimen negatif. Itu solusi tahun depan ya. Kemudian saya ingin bahas sedikit nih yang dapat dilakukan daerah. Jadi saya nasionalis ya, tapi saya juga orang daerah gitu Pak. Jadi yang bisa dilakukan oleh para kepala daerah ya, kan TKD dikurangin tuh. Sorry, gatel. Kan TKD dikurang. TKD itu transfer ke daerah. Jadi transfer ke daerah dari pemerintah pusat itu dikurangi sampai ada yang naikin pajak ya teman-teman semua. Sampai ada yang naikin pajak, akhirnya masyarakatnya marah dan lain sebagainya. Ada cara, ada cara yang sudah diberi ruang itu di Undang-Undangnya 33/2004 ya, diubah 23/2014 tentang keuangan perimbangan keuangan daerah, pemerintah pusat daerah itu ya. Ada yang namanya obligasi daerah, Pak. Jadi apa itu obligasi daerah? SBN ini, yang SBN pemerintah sampai ngutang segini-gini ini. Ini juga bisa dilakukan oleh daerah, namanya obligasi daerah. Belum ada satupun provinsi ataupun kabupaten kota yang menerbitkan obligasi daerah. Itulah tesis saya. Oke, obligasi daerah sebenarnya bisa menjadi game changer. Akan tetapi bisa juga menjadi awal kiamat. Tergantung daripada obligasi daerah itu ketika duitnya dapat itu, duitnya itu untuk apa? Jangan untuk belanja, jangan juga untuk naikin gaji kami, bukan. Jadi pinjam uang ke pasar ya, bukan kemana-mana, ke pasar. Kemudian bayarnya nanti bisa untuk pakai utang lain lagi. Begitu jatuh tempo, terbitin lagi, bayar yang lama, itu bisa. Itu dimungkinkan, kenapa nggak kita pakai? Orang semua negara juga pakai obligasi daerah, tetapi hati-hati, jangan sampai obligasi daerah, semua daerah keluarin obligasi daerah, tapi ngaco, jangan. Tapi katakanlah obligasi daerah, tapi ada ininya, ada maksimalnya, kalau nggak salah berapa persen dari PDB regional sama berapa persen dari PAD, itu maksimal. Tapi lumayan, mungkin berapa triliun gitu. Kalau anggarannya di dipakai secara tepat sasaran, maju itu. Maju daerah. Bahkan ruang geraknya lebih mudah dibandingkan pemerintah pusat. Lebih mudah, asalkan edukasi. Mungkin di depan saya hutang ya akan
membahas tentang obligasi daerah. Saya buat seperti ini juga. Jadi begitu, kira-kira teman-teman semua, eh, pembahasan saya hari ini ingin mengedukasi, mungkin berantakan ya, ini pertama kalinya saya melakukan ini. Pertama kalinya saya eh, mencoba mengedukasi melalui media yang apa adanya ini ya. Belum punya kamera bagus atau dan lain sebagainya, tapi saya menyalurkan hobi. Belajar adalah hobi saya, ya teman-teman semua. Saya harap bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Mana recordnya?